Bayangkan sebuah game yang begitu revolusioner hingga mengubah standar genre horor selamanya. Sebuah game yang dicintai banyak orang tapi nyaris menjadi sesuatu yang sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Sebelum akhirnya dirilis, Resident Evil 4 mengalami perjalanan panjang penuh eksperimen, perubahan, dan bahkan hampir menjadi game yang sama sekali bukan Resident Evil. Bagaimana jika saya katakan bahwa ada 4 versi awal Resident Evil 4 yang semuanya dibatalkan? Beberapa di antaranya bahkan berkembang menjadi game lain yang tak kalah populer. Resident Evil 4 bukan hanya sekedar salah satu game horor terbaik sepanjang masa. Game ini adalah titik balik besar dalam sejarah industri game. Dengan gameplay third person view yang inovatif dan atmosfer mencekam yang khas, game ini mendefinisikan ulang cara kita bermain game action horror. Namun perjalanan menuju kesuksesan ini tidaklah mulus. Sebelum menjadi game yang kita kenal sekarang, Resident Evil 4 mengalami berbagai perubahan drastis. Dalam video ini kita akan menggali lebih dalam sejarah pengembangannya, membahas versi-versi yang gagal, serta mengungkap berbagai konten yang dihapus dari Resident Evil 4. Setelah kesuksesan besar Resident Evil 2 di tahun 1998, Capcom memiliki rencana ambisius untuk masa depan franchise ini. Mereka tidak hanya ingin membuat satu sequel, tetapi beberapa game sekaligus yang akan memperluas dunia Resident Evil. Salah satu proyek yang direncanakan adalah Resident Evil 3 yang awalnya dirancang sebagai sequel langsung dengan Claire Redfield sebagai protagonis. Di samping itu, ada juga proyek Resident Evil 1.9, sebuah spin-off yang berfokus pada Jill Valentine. Namun rencana ini segera menghadapi masalah besar. Sony telah mengamankan hak nama Resident Evil 3 untuk eksklusivitas di PlayStation yang memaksa Capcom untuk mengubah strategi mereka. Akibatnya, game yang awalnya dirancang sebagai Resident Evil 1.9 akhirnya diberi nama Resident Evil 3 Nemesis. Sementara proyek sequel yang sebenarnya dipindahkan ke konsol Sega Dreamcast dengan nama baru Resident Evil Code Veronica. Di tengah perubahan ini, ada satu proyek lain yang mulai berkembang, game yang kemudian akan menjadi Resident Evil 4. Pertama kali diumumkan pada Desember 1999 oleh Shinji Mikami, game ini awalnya direncanakan untuk PlayStation 2. Namun perjalanan pengembangannya penuh dengan perubahan drastis yang akan membuatnya melewati berbagai versi berbeda sebelum akhirnya menjadi game yang kita kenal hari ini. Dalam perjalanannya, Resident Evil 4 mengalami 4 versi yang semuanya dibatalkan sebelum akhirnya mencapai bentuk finalnya. Setiap versi membawa ide yang unik, tetapi pada akhirnya baik karena kendala teknis maupun visi kreatif yang berubah, mereka tidak pernah dirilis ke publik. Ketika Resident Evil 4 pertama kali mulai dikembangkan, Capcom memberikan proyek ini kepada Hideki Kamiya, sutradara Resident Evil 2. Namun alih-alih membuat game horor yang mencekam, Kamiya justru ingin menciptakan sesuatu yang lebih cepat, lebih keren, dan penuh aksi. Dalam versi ini, tokoh utama bukanlah Leon S. Kennedy, melainkan karakter baru bernama Tony Redgrave, seorang polisi dengan kekuatan super akibat infeksi progenitor virus. Alih-alih bertarung melawan zombie, Tony menggunakan senjata api dan senjata iblis untuk menghabisi musuh-musuhnya dalam pertempuran yang lebih ke arah hack and slash. Namun semakin jauh proyek ini berjalan, semakin jelas bahwa game ini tidak lagi terasa seperti Resident Evil. Akhirnya Mikami dan tim Capcom memutuskan untuk mengubahnya menjadi sebuah IP baru. Tony Redgrave kemudian berevolusi menjadi Dante, protagonis Devil May Cry, sementara Resident Evil 4 harus memulai pengembangannya kembali dari nol. Setelah kegagalan versi pertama, proyek ini kembali ke akar Resident Evil. Kali ini cerita berfokus pada Leon S. Kennedy yang telah menjadi agen pemerintah dan dikirim untuk menyusup ke kastil milik keluarga Spencer, pendiri Umbrella Corporation. Dalam cerita ini, Leon terinfeksi oleh virus misterius selama misinya. Sementara itu, kastil ini dipenuhi oleh berbagai eksperimen mengerikan dari Umbrella, termasuk mutasi biologis yang lebih cerdas dan berbahaya dibandingkan zombie biasa. Tidak hanya itu, Albert Wesker dan organisasi rahasianya HCF juga ikut campur dalam cerita ini, menciptakan konflik antara Leon, Umbrella, dan pihak ketiga lainnya. Meskipun konsepnya lebih selaras dengan Resident Evil, proyek ini akhirnya dibatalkan karena terlalu sulit untuk dikembangkan di GameCube. Namun beberapa elemen dari versi ini tetap bertahan dalam Resident Evil 4 versi final, seperti setting kastil yang megah dan Leon yang mengenakan jaket kulit khasnya. Setelah membatalkan Castle Build, Capcom mencoba pendekatan baru yang lebih berfokus pada aspek psikologis.
virus. Dalam versi ini, Leon tetap menjadi protagonis, tetapi kali ini ia terinfeksi virus yang menyebabkan halusinasi mengerikan. Alih-alih bertarung melawan zombie atau mutasi biologis, musuh dalam game ini lebih menyerupai makhluk supernatural. Pemain akan menghadapi boneka hidup hingga hantu berwujud pria dengan tangan berkait yang kemudian mendapat julukan Hookman dari para penggemar. Inspirasi utama untuk konsep ini datang dari film-film horor seperti The Fog dan Lost Souls. Efek halusinasi dirancang agar dapat mengubah lingkungan secara real time, menciptakan pengalaman yang mengerikan dan tidak terduga bagi pemain. Namun karena keterbatasan teknologi GameCube, tim pengembang kesulitan untuk mewujudkan efek ini dengan baik. Akhirnya proyek ini pun dibatalkan. Namun konsep horor psikologis yang digunakan dalam versi ini tidak sepenuhnya hilang. Sebagian besar idenya kemudian diadaptasi menjadi game lain yang dirilis oleh Capcom, yaitu Haunting Ground. Setelah berbagai kegagalan sebelumnya, Capcom mempertimbangkan untuk kembali ke formula lama, menghadirkan zombie sebagai musuh utama. Dalam versi ini, Leon kembali harus bertahan hidup di tengah ancaman virus yang mengubah manusia menjadi makhluk buas. Namun Shinji Mikami merasa bahwa konsep zombie sudah mulai terasa usang dan tidak lagi menarik bagi para pemain. Ia ingin Resident Evil 4 menjadi sesuatu yang segar, bukan sekedar pengulangan dari game-game sebelumnya. Dengan pemikiran itu, Capcom akhirnya membatalkan versi ini juga dan memutuskan untuk mengubah konsep game dari awal sekali lagi. Setelah berbagai versi yang dibatalkan, Shinji Mikami mengambil alih proyek Resident Evil 4 secara langsung dan melakukan perubahan besar yang akhirnya membentuk game yang kita kenal sekarang. Salah satu inovasi terbesar adalah perubahan gameplay. Alih-alih menggunakan kamera tetap seperti game Resident Evil sebelumnya, Mikami memperkenalkan sudut pandang over the shoulder atau third person yang membuat aksi tembak-tembakan menjadi lebih imersif dan responsif. Namun perubahan terbesar ada pada musuh yang dihadapi Leon. Zombie klasik yang menjadi ciri khas seri ini dihapus sepenuhnya dan digantikan oleh Ganado, manusia yang terinfeksi parasit Las Plagas. Tidak seperti zombie, Ganado masih mempertahankan kesadaran dan kecerdasan mereka. Mereka dapat menggunakan senjata, bekerja sama dalam kelompok, dan bahkan menghindari serangan Leon, menciptakan tantangan baru yang lebih hidup dalam permainan. Meskipun versi final ini dianggap sebagai terobosan besar, banyak elemen yang akhirnya harus dipangkas selama pengembangan. Beberapa konsep musuh yang tidak jadi digunakan adalah Super Dynamite Man, seorang Ganado yang membawa bahan peledak dalam jumlah besar dan akan melakukan serangan bunuh diri terhadap Leon. Selain itu, ada Assassin Bear Clawman, seorang algojo bertubuh besar dengan cakar panjang yang mirip dengan musuh Garador dalam versi final. Selain musuh, ada senjata yang juga dihapus dari game ini seperti peredam suara atau silencer yang awalnya dirancang untuk pistol Red Nine dan Matilda. Tidak hanya itu, beberapa area yang telah dirancang dengan cukup matang juga harus dibatalkan. Salah satunya adalah kota gurun yang nampaknya direncanakan untuk mode mercenaries. Area ini tampaknya dirancang untuk memberikan variasi dalam mode tantangan ini, tetapi pada akhirnya tidak pernah diselesaikan dan dihapus dari versi final. Setelah melalui berbagai perubahan drastis dan beberapa versi yang dibatalkan, Resident Evil 4 akhirnya menjadi game yang merevolusi genre action horror. Perubahan gameplay yang lebih dinamis, lalu penggunaan sistem kamera over the shoulder, serta musuh yang lebih cerdas menjadikannya standar baru dalam industri game. Tidak heran jika game ini terus diporting ke berbagai platform dan menginspirasi banyak judul lain, baik dalam Resident Evil maupun di luar itu. Bahkan dalam remake Resident Evil 4 tahun 2023, beberapa elemen dari versi beta akhirnya dimasukkan kembali, seperti desain awal jaket Leon dan pakaian Ashley. Namun masih ada banyak konten yang tidak pernah masuk ke dalam game final. Jika kalian bisa memilih elemen mana yang seharusnya tetap ada, berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka konten-konten kayak gini. Jika kalian tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu skandal yang hampir menghancurkan Rockstar, kalian bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Dan sampai jumpa beberapa saat lagi.